Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat, Ibu dosen pembimbing mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah serta teman-teman kelas ES1B yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 Hukum Ekonomi Syariah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Hukum Perseroan Syariah. Saya Desri Yudhya Wawiyanda selaku moderator, Ananda Amalia selaku penyaji 1, Ananda Asadatama selaku penyaji 2, dan Ananda Aninda selaku penyaji 3. Langsung saja mari kita mulai presentasi hari ini dengan basmalah. Harap untuk teman-teman sekalian menyimak dengan baik presentasi dari kami. Terima kasih. Definisi dan dasar hukum perseroan syirka dalam Islam. Syirka dari segi bahasa adalah al-ihtilat, yaitu penggabungan dua harta atau lebih menjadi satu bagian utuh. Sedangkan menurut istilah syari, makna syirka adalah hak kepemilikan suatu hal, yaitu kerjasama dalam usaha atau sekedar kepemilikan suatu benda oleh dua orang atau lebih sesuai persentase tertentu. Hukum melakukan syirka adalah mubah dengan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma'. Dasar dari Al-Quran adalah firman Allah Ta'ala, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala menerangkan bahwa saudara seibu jika lebih dari satu, maka mereka bersekutu dalam kepemilikan sepertiga harta warisan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun dasar dari sunnah dalam syirka ada keberkahan dari Allah Ta'ala dalam bentuk perlindungan dan kemudahan dalam menjalankan usaha selama tidak terjadi pengkhianatan. Dalam hadis qudsi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkata, Aku adalah pihak ketiga yang maha melindungi bagi dua orang yang melakukan syirkah, selama salah seorang di antara mereka tidak berkhianat kepada perseronya. Apabila di antara mereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari mereka, yaitu tidak melindungi. Syirka bisa dilakukan sesama muslim dan juga bersama orang kafir. Rasulullah telah mempekerjakan penduduk Khaybar, orang-orang Yahudi, dengan mendapat bagian dari hasil panen tanaman dan buah. Dalil ketiga adalah ijma', yakni ulama kaum muslimin telah bersepakat tentang diperbolehkannya syirka perseroan. Namun mereka berikhtilaf dalam beberapa macam jenis syirka. Macam-macam syirkah. Yang pertama, syirkatul amlak. Syirkatul amlak adalah kepemilikan barang secara kolektif, terbagi menjadi dua, yaitu syirka ikhtiar, suatu persyarikatan dalam kepemilikan barang yang terjadi atas perbuatan dua orang atau lebih. Sedangkan syirka jabar yaitu suatu persyarikatan dalam memiliki sebuah barang tanpa ada usaha dari semua pihak, sebagaimana dalam harta warisan yang didapat jika ada dua orang pewaris atau lebih. Yang kedua yaitu syirkatul uqud, suatu akad di antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk bersyarikat dalam modal atau melakukan kerjasama usaha dengan tujuan mencari keuntungan. Syirkatul bil amwal, yaitu perseroan dalam modal, terbagi menjadi dua, inan dan muafadoh. Syirka inan yaitu syirka antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing membawa dana sebagai modal dan keahlian masing-masing dalam sebuah usaha. Begitu pula syirkatul muafadoh dinamakan persamaan karena persyarikatan ini harus sama dalam modal, keuntungan, kerugian, dan tenaga atau keahlian. Yang keempat yaitu syirkatul abadan. Syirkatul abadan adalah persyarikatan pada tenaga atau keahlian yang berpijakan pada badan atau tenaga. Yang kelima, syirkatul wujub. Syirka wujud adalah syirka antara dua orang atau lebih dengan modal meminjam dari pihak luar dikarenakan kedudukan mereka di masyarakat serta kepercayaan orang yang dipinjam hartanya. Yang terakhir yaitu syirkatul mudorobah, disebut juga kirot.
adalah gabungan dari syirkatul amwal dari salah satu pihak dan syirkatul abadan dari pihak kedua. Prinsip-prinsip pokok syirkah. Yang pertama yaitu modal harus kontan dan tidak boleh dihutang atau dalam kondisi tidak di tempat atau gaib. Yang dimaksudkan ini adalah jenis syirkah amwal. Modal harus kontan dan tidak boleh dihutang karena tujuan syirkah ini adalah dalam rangka mencari keuntungan dengan usaha. Maka hal tersebut tidak akan terjadi jika modal belum diberikan, dan memungkinkan terjadinya sengketa bila modal masih dihutang atau belum diserahkan pekerja sedangkan ia telah mengerahkan tenaga dan pikiran dalam suatu bisnis. Yang kedua yaitu pembentukan dan pengembangan syirkah harus sepersetujuan seluruh pihak yang terlibat. Jika sebuah syirkah telah terbentuk dan ada pihak lain yang ingin bergabung ke dalam syirkah tersebut, maka masuknya orang baru haruslah sepersetujuan anggota syirkah yang lama. Yang ketiga, penghentian syirkah. Syirkah berdiri atas dasar kerelaan atau ridho, kepercayaan dan amanah. Sebagaimana akad dalam masalah lain, akad syirkah bisa dibubarkan bila salah satu pihak membatalkan akad, atau karena salah satu pihak meninggal atau gila. Bila salah seorang syarik meninggal, ahli warisnya yang telah dewasa bisa melanjutkan syirkah tersebut. Menurut pendapat Hanafiyah, bila salah satu dari dua orang yang bersyirkah menghendaki pembubaran, pihak lain harus memenuhi permintaan itu. Tapi, bila banyak orang bersyirkah, salah seorang meminta pembubaran sementara yang lain tidak, maka syirkah dibubarkan lebih dulu, kemudian diperbarui di antara syarik yang masih ingin terus bekerja sama. Dalam syirkah mudarabah, bila mudarib menghendaki penjualan agar didapat keuntungan, sedang yang lain tidak, maka keinginan mudarib harus dipenuhi karena keuntungan adalah haknya. Sedang untuk mendapatkannya harus dilakukan penjualan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu pembagian keuntungan dan tanggungan kerugian. Keuntungan yang diperoleh haruslah dibagi sesuai dengan kesepakatan yang ada di awal, sesuai dengan persentase yang disepakati, dan harus jelas disebutkan dalam akad, agar tidak terjadi penipuan dan persengketaan di kemudian hari. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan bersih usaha setelah dikeluarkan seluruh biaya operasional usaha, sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang disetorkan. Menurut kaidahnya adalah laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama, sedang kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan nilai modal atau uang. Dari presentasi itu dapat kita simpulkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam bidang usaha atau modal yang masing-masing dari harta yang melakukan syirkah tersebut berbaur menjadi satu, tanpa ada perbedaan atau dengan yang lainnya, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama sesuai kesepakatan yang telah dilaksanakan. Mengenai landasan hukum tentang syirkah ini terdapat dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dengan kita mengkaji bagaimana syariat Islam mengatur syirkah, maka kita dapat menilai bahwa pembentukan syirkah atau perseroan dengan model sistem kapitalis, yaitu dengan mementingkan keuntungan pemilik modal belaka, merupakan suatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga harus dilakukan perbaikan atau perubahan agar sesuai dengan syariat yang Allah Ta'ala turunkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.